Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit agak berbeda nih dengan video-video sebelumnya. Kalau di video-video sebelumnya saya ini selalu menjelaskan tentang berbagai fakta dan teori dari film High and Low. Tapi di video kali ini mungkin bisa dibilang fakta ya, ataupun beberapa kejadian yang agak menarik sih ya di balik layar pembuatan film High and Low The Wars Cross. Kalau kalian ketahui ada sebuah event High and Low The Wars Cross yang dimana event tersebut terbagi menjadi 3 bagian waktu. Dan ketika saya membeli DVD-nya, ternyata ada satu DVD khusus yang isinya tentang event tersebut. Dan di event itu isinya terdapat kayak nominasi-nominasi award pada film High and Low The Wars Cross terhadap para pemain High and Low The Wars Cross. Tapi nominasinya ini agak lucu juga sih. Nah, mungkin saya akan membuat menjadi 2 part pada video kali ini. Langsung saja kita masuk ke part pertama bersama saya Harun. Yatte miyou. Nomor 1. Kalau kita ngomongin tentang film High and Low, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya pertarungan maupun berkelahi. Dari semua action, ada karakter yang paling banyak terkena pukulan dari sang lawan sepanjang film itu berlangsung. Seperti Nakamoto Yuka aka Ryo Suzaki mendapat pukulan 31 kali sepanjang film. Yoshino aka Tsukasa mendapat pukulan 44 kali. Kawamura Kazuma aka Fujio mendapatkan pukulan 46 kali. Tapi ada yang melebihi Fujio, dan yang paling banyak mendapat pukulan itu adalah Suji dan Shibaman. Yang dimana itu dibenarkan oleh Okami Yushin aka pelatih MMA dari pihak LDH, yang dimana beliau juga sebagai mentornya Daichi aka Rao. Beliau mengatakan bahwa Suji dan Shibaman ketika dikeroyok oleh Fujin, Rejin, dan Sameoka itu mendapatkan pukulan lebih dari 100 kali. Seperti itu ya guys. Tapi menurut saya Kiyoshi dan Kenzo juga nih ketika dikeroyok oleh 3 aliansi bisa lebih dari 100 pukulan juga sih ya. Kan mereka juga sampai dibawa ke rumah sakit. Apalagi Kenzo sampai-sampai tidak sadarkan diri di ICU rumah sakit tersebut. Yang kedua, ketika saya membicarakan banyaknya yang terkena pukulan, tapi ada satu orang yang sama sekali sepanjang film itu tidak pernah kena pukulan 1 kali pun. Menurut kalian siapa? Mungkin dari kalian berpikir Jamu. Tapi itu salah. Ketika Jamu bersama Sabakan ngobrol ketika perang melawan 3 aliansi, Jamu ini mengatakan sudah lama sekali bertengkar kembali. Anta, tatakatte ta? Atarimae daro. Hisabisa ni hito tataichatta ya. Itu membuktikan bahwa Jamu juga terkena pukulan. Dan mungkin dari kalian bisa aja sih si Rao ataupun Sachio ataupun fraksinya Rao, yang dimana mereka itu kan kuat. Mungkin ketika berantem tidak terkena pukulan. Tapi kalau kita mikir, kalau ada yang berantem pasti terkena pukulan, walaupun itu sedikit, entah di bagian tubuh mana gitu pokoknya. Makanya faktanya itu adalah Hasegawa aka Sameoka lah yang sama sekali tidak pernah kena pukulan. Nah, kalau kalian perhatikan pas pengeroyokan Suji Shibaman, dia sama sekali tidak ikut bertarung. Terlihat ketika Shin Fujin juga ini menelpon Kurochannya ketika mencari Todoroki. Ketika itu Fujin ada luka di mukanya, tapi Sameoka benar-benar bersih di bagian muka. Ketika di solo Todoroki pun Sameoka tidak ikut berantem dengan Todoroki. Makanya Sameoka inilah yang sama sekali tidak pernah kena pukul sepanjang film High and Low The Wars Cross. Ketiga, ada pemain yang mempunyai otot yang sangat bagus dan berbentuk, ya yang paling kuat gitulah ototnya. Nominasinya itu adalah Fujin, Rejin, Rao, Yuken, Mangoruku, dan Sawamura. Kalau secara pribadi sih, saya pastinya Rao. Tapi kala itu Rao tidak hadir karena ada latihan ataupun keperluan latihan MMA gitu pokoknya mah. Jadi, untuk menentukan siapa yang mempunyai badan bagus serta otot yang kuat, pada event tersebut diadakan adu panco. Karena pada event tersebut hanya ada Fujin dan Rejin, mereka berdualah yang melakukan adu panco. Adu panco dimenangkan oleh Rejin.
Jadi Regine lah yang mendapatkan nominasi badan ataupun otot yang terkuat beserta otot yang bagus gitu pokoknya mah. Keempat, ada pemain yang paling menikmati makan dan minum pada film High and Low The Wars Cross. Nah, scene ini diambil ketika Oyako sedang makan mie goreng buatannya Motoaki. Di scene ini ada beberapa yang menarik nih guys, dengerin ya. Kita ketahui bahwa mie itu ternyata kadaluarsa. Ada fakta juga nih, ternyata mie itu dari Pak Zen. Seperti yang sudah dikatakan oleh Motoaki. Nah, Pak Zen ini adalah orang yang satu tempat dengan Motoaki ataupun sebagai tukang las. Terus Pak Zen ini siapa sih? Kalau kita tarik ke belakang, Pak Zen ini muncul ketika drama Six from High and Low The Wars. Apa kalian ingat ketika Arata menjadi pekerja sebagai tukang las? Nah, disitulah Pak Zen pertama kali muncul. Ketika itu, beliau mengajak Arata untuk pergi makan bersama di sebuah restoran Omeraisu, atau ya nasi goreng lah di Indonesianya mah. Itulah beliau, Pak Zen, yang memberikan mie kadaluarsanya kepada Motoaki, tapi Motoaki malah memberikannya ke anak-anak Oyako. Dan pada scene itu ternyata ada satu orang yang benar-benar sangat lahap makan mie buatannya Motoaki. Coba kalian perhatikan dari semua orang yang makan di situ. Gimana? Ketemu tidak yang paling lahap? Yang paling lahap adalah Fujio. Dan itu dibenarkan oleh Kazumanya sendiri. Ketika event tersebut, ia mengatakan bahwa memang benar mie-nya sangat enak. Ditambah lagi dia ini, si Fujio, sedang lapar saat itu. Walaupun sedang berakting dan syuting, dia malah asik kayak makan sangat lahap gitu. Sampai menghabiskan mie tersebut. Fujio, mie basi kok dimakan? Ya tapi akhirnya kan dimuntahin juga. Walaupun yang masuk ke perutnya juga pasti banyak ya guys. Nah, kalau dari pemenang nominasinya di event tersebut dilakukan siapa yang makan kue sus, tapi di dalamnya ini ya si kue susnya itu terdapat pedas-pedas kayak seperti wasabi gitulah. Dan yang menang itu ditentukan ketika sang pemain makan kue sus itu walaupun kerasa pedas harus berekspresi senang dan menikmati kue sus yang pedas itu. Jadi walaupun kue susnya pedas, mereka harus memakan itu dengan ekspresi yang senang. Tapi Kazuma yang dimana kue susnya itu terdapat pedas, dia tidak bisa menahan kepedesan. Terkena karma ya guys, ketika di tempat syuting dia ini makan dengan lahap mie Motoaki. Nah di event tersebut dia malah makan kue sus yang isinya itu kayak ada wasabi ataupun pedas-pedasnya gitu. Lihat aja sampai dia nangis. Dan pemenangnya adalah Tsukasa karena di kue susnya itu dia tidak terdapat pedas-pedas ataupun wasabinya. Kelima, yang dimana pada kredit scene Nakagoshi memberikan pengumuman bahwa dia ini mendapatkan undangan kencan sebanyak 6 orang dari sekolah perempuan Reiwa. Nah, Nakagoshi dan Nakaoka ini sudah diundang dan tersisa 4 orang. Ketika itu Jamu membuat sayembara yang bisa mendapatkan kartu as, dia akan pergi ke acara kencan tersebut. Nah, sebenarnya siapa sih yang mendapatkan kartu as itu? Ya pastinya Todoroki ya. Dilihat dari ekspresinya aja sih, dia ini udah dapetin kartu as. Jadi Todoroki akan pergi kencan tuh bersama siswi dari SMA ataupun sekolah perempuan Reiwa. Tapi pada event tersebut kartu asnya itu dibagikan terhadap penonton yang hadir di event tersebut. Yang dimana kartu asnya itu diletakkan di bawah kursi dari penonton yang hadir di event tersebut. Ketika orang yang mendapatkan kartu as tersebut, dia akan mendapatkan sesi foto bersama dengan semua karakter High and Low The Wars Cross pada sesi event tersebut. Nah seperti itulah guys part pertama dari
apa ya gue bilang, kayak kejadian ataupun fakta menarik pada event High and Low The Wars Cross. Masih ada part kedua, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bunyiin loncengnya karena masih ada kelanjutan dari video ini. Sekian dari saya, Otsukare sama Deshita.